Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Assalam Ponelawen. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan bertemu dengan Profesor Khairul Rahman. Beliau adalah guru besar pendidikan fisika di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Ini kesempatan besar, kami ingin bertanya-tanya tentang bagaimana mengembangkan potensi anak. Sebelum lebih jauh, nanti kita diawali terlebih dahulu bagaimana caranya menemukan potensi anak itu dan sejak usia berapa, Prof? Ya, baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi anak itu punya potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai potensi yang melalui pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Nah, sejak kapan? Sejak mereka dapat menerima stimulasi dari rangsangan dari siapapun juga, dari orang tuanya dan lain sebagainya. Bahkan ketika anak itu dalam ayunan, itu orang tua itu boleh memberikan stimulasi dengan bertanya yang positif, ya, nama dan sebagainya. Walaupun tidak dijawab ya? Ya, lalu tidak dijawab. Pada dasarnya mereka akan menyimpan lah istilahnya, kalau menyimpan dalam ingatannya. Rekaman gitu ya? Direkam dalam ingatan, sehingga nanti pada suatu waktu rekaman-rekaman positif itu akan digunakan oleh dia. Nah, oleh sebab itu orang tua bisa memberikan stimulasi atau memberikan rangsangan yang sederhana dengan satu kata, dua kata, meskipun anak itu tidak menjawab, tidak apa-apa. Nah, karena pada saat itu mereka akan menerima, menyimpan, menabung kata-kata, konsep-konsep. Nah, pada usia-usia tertentu ketika anak itu sudah mulai bicara pendek-pendek, memanggil mama, memanggil papa. Nah, pada saat itu kita berikan rangsangan saja dengan kata-kata yang positif. Contohnya, Pak? Jadi misalnya ketika anak itu bersama ibunya, maka tentu saja orang tua bisa memberikan satu perbendaharaan kata yang bisa merangsang pendengarannya dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang positif. Contohnya misalnya ketika mereka mengenal, akan kita kenalkan dengan jenis-jenis binatang misalnya. Kita sampaikan saja binatang-binatang yang dapat dilihat, yang mudah dilihat di sekitar rumah, begitu, burung, ya, kucing dan sebagainya. Itu kita kenalkan dengan mereka, sehingga ingatan mereka atau memori mereka itu akan menerima hal-hal yang positif. Kalau lebih tepatnya itu sejak usia berapa orang tua pas melakukan untuk hal seperti itu? Sebetulnya lebih dini lebih bagus, ya. Misalnya sekitar 2 tahun lah, begitu ya. Ketika 2 tahun mereka mengenal kata-kata, maka kita rangsang, kita berikan contoh-contoh yang baik, ya. Misalnya ketika melihat burung di sekitar rumah, maka orang tua wajib mengatakan atau menceritakan secara sederhana burung apa yang mereka lihat. Itu sebagai rangsangan bagi anak. Jadi mereka mengenal kata-kata, juga mengenal visualnya, mengenal gambarnya, mengenal keadaan yang sebenarnya. Oh, keadaan seperti itu, maka kata-katanya seperti itu. Sehingga ada kesesuaian. Sehingga potensi yang dimiliki mereka itu akan terus berkembang. Semakin nanti usia semakin bertambah, maka tentu saja bisa dilaksanakan dengan cara-cara yang lain. Sekarang ini kan ada beberapa orang tua itu yang menganggap anak ini belum bisa merespon. Jadi nggak usah lah, nanti nunggu anak-anak ini bisa merespon. Ini yang terjadi ini, Mas. Iya, betul-betul. Nah, itu sebetulnya seharusnya itu seperti apa? Karena era sekarang ini kan era di mana banyak anak-anak atau orang tua kan gadget lah. Iya, betul-betul. Memang pada gilirannya anak itu perlu diarahkan, distimulasi, diberikan rangsangan ke arah yang lebih positif. Nah, sejauh mana orang tua bisa memberikan rangsangan, tentu saja kita perlu mengetahui juga apa yang diminati oleh anak itu. Jadi kita mulai, kalau misalnya anak itu minat dengan gambar, mari kita berikan rangsangan dengan gambar yang positif. Kalau misalnya dengan suara, itu dengan suara-suara yang juga
positif gitu. Apa tanda-tanda anak ini suka dengan rangsangan kita? Misalkan ada anak yang mungkin lebih kepada gambar lebih suka, lebih kepada suara suka. Nah, bagaimana identifikasi ini anak kecil ini suka, ini lebih suka sama gambar, maka kita perbanyak aja gambar-gambar gitu. Betul. Jadi setiap anak itu kan istilah kerennya itu berbeda satu sama lain. Okay. Nah, sehingga rangsangan yang diberikan kepada anak juga itu perlu bervariasi. Nah, anak itu punya kecenderungan untuk punya gaya belajar, istilahnya itu gaya belajar yang visual. Jadi dia lebih senang dirangsang dengan gambar-gambar. Ada audio, dengan suara-suara, ya. Kemudian ada juga dengan kinestetik, dengan memberikan satu alat sederhana, alat mainan yang sederhana, atau alat yang bisa dipegang, sehingga motoriknya itu bisa berkembang terus gitu ya, lincah, motorik halus maupun motorik kasar. Nah, oleh sebab itu tentu orang tua perlu memberikan stimulasi yang bervariasi terlebih dahulu. Nanti akan kelihatan maka pada bagian mana atau pada stimulasi mana yang mereka itu lebih respon, lebih memberikan rangsangan, memberikan reaksi ya kepada jenis-jenis respon yang stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Tidak usah yang susah-susah, dengan alat-alat yang sederhana, sendok ya, kemudian piring dan sebagainya, itu mengenal nama, bentuk dan gambarnya secara nyata. Tidak disadari bahwa dengan memberikan piring misalnya kepada anak untuk dikenal, maka dia akan mengenal tentang geometri, kemudian tentang bahan, nama, ukuran, diameter. Itu secara tidak langsung kita bisa memberikan, bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Misalkan seperti ini, anak ini suka visual, suka gambar ya, kita reaksinya luar biasa. Apakah kita lebih tekankan ke gambar itu terus menerus, atau justru kita seimbangkan dengan suara? Maksudnya kadang-kadang kan ada orang tua yang seperti ini, dia sukanya gambar, udah kasih gambar aja terus, nggak usah kasih pakai suara, nggak ngeh dia. Ada yang dia sukanya suara, nggak usah lah dikasih gambar gitu. Itu gimana? Apakah harus seimbang atau satu kita tekan gitu? Ya, yang pertama adalah bahwa potensi anak itu bervariasi. Segala sesuatunya itu Allah tuh menciptakannya sempurna, sehingga pada gilirannya, pada intinya mereka itu sebetulnya punya potensi baik visual maupun audio. Tapi memang kecenderungan anak itu berbeda-beda. Ada yang lebih kuat ke visualnya, audionya kurang dan sebagainya. Bukan berarti kita memberikan rangsangan hanya visual saja atau gambar saja, tapi kita berikan juga rangsangan-rangsangan yang lain. Namun demikian, kita tidak boleh memaksakan kepada anak-anak itu untuk berkembang dalam satu bidang saja. Kita berikan kesempatan mereka untuk menguasai bidang-bidang yang lain. Nah, seperti itu. Sehingga akibatnya rangsangan yang kita berikan, ya, alat bantu belajar yang kita berikan kepada anak itu bisa bervariasi. Nah, ini tambahan. Biasanya orang tua itu akan saling melempar. Ini kewajiban bapak untuk merangsang, ini kewajiban ibu. Sebetulnya kalau menurut Prof, mana yang harus dominan di saat seperti ini? Apakah seorang ibu atau seorang ayah? Manakala anak ini usia masih 2, 3, 4 tahun lah. Iya, oke. Nah, peranan orang tua, baik ayah maupun ibu, ya. Karena ada juga sebenarnya di daerah tertentu yang ibunya bekerja ya di rumahnya ya, sehingga otomatis stimulasi kepada anak itu menjadi kewajiban ayah dominan yang sering Namun demikian, sebenarnya peranan ini dapat dioptimalkan dengan cara masing-masing orang tua itu memiliki karakteristik memberikan rangsangan kepada anaknya itu dengan caranya sendiri. Nah, yang penting ada komunikasi antara orang tua ini bagaimana melihat potensi yang dimiliki oleh anak, sehingga ketika memberikan rangsangan kepada anak itu ada dalam kesejajaran ya, bahkan dalam istilah kerennya itu ada sinergitas, artinya gabungan, saling menguatkan, kerjasama. Jadi kalau misalnya ayahnya itu memberikan katakanlah
stimulasi atau rangsangan visual, mungkin lebih dominan ibunya memberikan rangsangan audio dan seterusnya. Sehingga nanti ada sinergitas antara orang tua di rumah, guru, bahkan tetangga lah atau kakaknya itu dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh si anak ini. Oke. Terima kasih banyak teman-teman, ini kesempatan luar biasa. Nanti kita akan bertemu di sesi berikutnya tentang bagaimana menemukan bakat anak. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.